bahaya juga ya guys. Tapi ternyata kondisi seperti ini, seperti di video ini, bukan terjadi tanpa sebab loh guys. Ternyata ada beberapa kondisi yang membuat seorang anak dapat berbuat demikian. Penasaran? Jangan di skip ya. Nah guys, sebelum kita mulai, perkenalkan, nama saya Salsabila Aulia dengan NIM 20240110810208. Saya berasal dari kelas 1F, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Mataram. Oke guys, kondisi yang membuat seorang anak sulit diatur, sulit untuk mengendalikan emosinya, atau marah-marah dan kesal tanpa sebab seperti pada video sebelumnya, itu dikenal dengan attachment disorder atau gangguan lampiran, yang dimana gangguan ini terjadi akibat kondisi psikologis pada anak yang mengalami kesulitan dalam membangun ikatan emosional yang sehat antara dirinya dengan pengasuhnya, atau antara dirinya dengan kedua orang tuanya, ataupun antara dirinya dengan orang-orang dewasa lainnya. Dan juga guys, kondisi atau gangguan lampiran ini bisa berkembang loh. Ia bisa berkembang apabila pola pengasuhannya tidak aman. Kemudian, kurangnya perhatian emosional pada anak. Kemudian yang terakhir adalah trauma pada diri seorang anak. Kalian penasaran gak sih guys? Kok bisa ya gangguan lampiran itu bisa terjadi? Jadi, gangguan lampiran itu bisa terjadi karena beberapa proses penyebab. Nah, proses penyebab yang pertama adalah pengabaian atau kekerasan dari pengasuh atau orang tua, baik itu secara fisik maupun emosional. Yang kedua, ketidakstabilan lingkungan. Hal ini terjadi ketika seorang anak berpindah-pindah tempat tinggal akibat pekerjaan kedua orang tuanya. Terus yang ketiga adalah ditinggalkan atau berpisah dengan kedua orang tua, baik itu meninggal dunia, perceraian, ataupun seorang anak yang dititipkan di panti asuhan atau ditempatkan di panti asuhan. Kemudian yang keempat itu ada masalah kesehatan mental seorang pengasuh. Jadi kesimpulannya seperti tidak mungkin seorang pengasuh yang stres atau mengalami suatu kecemasan mencoba mendukung, mendorong, atau mensupport seorang anak dalam bidang emosional yang diperlukannya. Nanti malah jadi sama-sama stres lagi. Pengasuhnya stres, anaknya stres lagi. Gak boleh dong. Oke guys, yang terakhir saya akan menjelaskan kepada kalian semua bagaimana sih cara mengatasi bercanda. Oke guys, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana sih cara mengatasi gangguan lampiran pada anak. Yang pertama, terapkan pola asuh yang konsisten atau responsif. Yang kedua, ajarkan kepada anak bagaimana sih cara mengontrol emosi yang baik dan benar. Yang ketiga, ciptakan lingkungan yang aman dan stabil. Yang keempat, gunakan terapi yang tepat sehingga anak dapat mengetahui, mengatasi, dan memahami bagaimana sih hubungan yang baik dan hubungan yang tidak baik. Terus yang kelima, adanya dukungan keluarga atau orang tua. Yang keenam, berikan waktu yang berkualitas kepada anak. Yang ketujuh, pergilah ke profesional, orang yang berprofesional jika memang gangguan ini sudah tidak bisa diatasi oleh orang tua ataupun orang-orang yang ada di sekitar seorang anak. Jadi harus pergi ke profesional guys. Terus yang kedelapan, berikan dukungan sosial yang positif. Oke guys, sekian dari saya. Terima kasih karena sudah menonton saya dari awal hingga akhir.
Satu pesan dari saya, sekian. Satu pesan dari saya, jika kalian bertemu dengan anak-anak yang memang dalam kondisi menderita gangguan atau masalah perkembangan emosionalnya, maka bantulah. Karena jika bukan kita, maka siapa lagi yang akan membantu mereka? Bye-bye.